Hallelujah. Good evening. Halo, selamat malam. It is an honor to be here. Hallelujah. Thank you, Jesus. Suatu kehormatan untuk berada di sini. Haleluya. Puji And I Yesus. want to thank Pastor David for providing this platform this evening. Saya mau berterima kasih kepada Pastor David yang sudah mempersiapkan platform ini untuk saya malam hari ini. I love Indonesia. I've been there many times in the past, and I can't wait to be there with you guys in person maybe one day, once this pandemic lifts. Saya senang sekali Indonesia, saya mengasihi Indonesia, dan saya sudah beberapa kali ke Indonesia, dan saya ingin sekali untuk datang lagi nanti setelah pandemi ini selesai. I believe that tonight has strategic ramifications for what is possible in the near future. Saya percaya bahwa saat ini, malam ini ada merupakan suatu hal yang sangat strategik sekali, yang sangat nyata, yang apa yang akan terjadi nanti di dalam masa depan yang dekat ini. As we begin to cultivate relationship with the Lord and with one another, I believe that the Lord is going to begin to move things strategically. Nah, saya percaya kalau kita akan terus membangun hubungan relasi kita dengan Tuhan dan hubungan relasi kita terus dibangun dengan sesama kita, maka saya percaya Tuhan akan bekerja dengan secara strategis sekali. Now, my name is Aaron Winter, and I've been on a journey in pursuit of authentic revival. Nama saya Aaron Winter, ya, Harun musim dingin. Saya dalam perjalanan dalam hidup saya untuk sungguh mengejar hal-hal yang sangat asli, yang otentik dari pergerakan kebangunan rohani Tuhan. And I believe that God is bringing us together for such a time as this. Dan saya percaya Tuhan membawa kita bersama-sama untuk suatu waktu yang seperti ini. To do the work of His kingdom. Untuk melakukan pekerjaan kerajaannya. Now, in the United States, I oversee an apostolic prophetic work. Di Amerika, saya ini membawahi atau membimbing suatu kelompok yang gerakan kerasulan profetik. And we have a passion to see people experience God, get empowered, and then activated in their calling. Dan kita ini punya suatu keinginan, suatu kerinduan untuk mengaktifasi orang-orang masuk di dalam hal-hal yang profetik, kerohanian, panggilannya, dan kemudian masuk di dalam satu pelayanan. So that we can then witness a new kingdom movement for genuine, authentic revival. Sehingga kita bisa menjadi saksi akan adanya suatu kebangunan rohani yang otentik, yang asli untuk atau suatu kebangunan rohani. And I believe this is an exciting time to be in. Dan saya percaya ini adalah sangat menggairahkan sekali untuk berada di masa ini. Even tonight, as I begin to just flip through to see everyone's faces, I could see the spirit of hunger on the screen tonight. Dan kalau saya melihat di layar saya ini wajah-wajah saudara, saya melihat adanya wajah-wajah yang sangat lapar akan kebenaran Roh Tuhan ini. The question is, though, are you hungry? Do you want the fire? Pertanyaannya adalah, apakah saudara lapar? Apakah saudara mau dapat api ini? Because God's heart burns for you. Karena hati Tuhan itu membakar atau membara untukmu. Now, in the scriptures, we see in the Passion Translation, dalam terjemahan Passion Translation, in the Song of Psalms, chapter 8, dalam Kidung Agung 8, I'm just going to touch on a couple of verses here. Saya akan melihat beberapa ayat di sini. Verse 1, he says, if only I could show everyone this passionate desire that I have for you. Ayat yang pertama, Kidung Agung 8 ayat 1, jikalau saja saya bisa menunjukkan kepada setiap orang betapa kerinduannya
yang membara ini yang saya miliki untukmu. If we could just begin to just think about for a moment the implications of that. Kalau kita mulai berpikir sebentar sekarang, implikasinya itu apa? Jesus has a passionate desire for you. Yesus itu mempunyai suatu kerinduan yang sangat penuh membara sekali, penuh kasih sekali, menyala-nyala untukmu. And then in verse 2, it goes on to say, I long to bring you into my innermost chamber. Dalam ayat yang kedua dia bilang, aku rindu sekali membawa kamu masuk ke dalam ruangan kamarku yang paling dalam. Oh, that I may carry you with me. Supaya aku bisa membawamu, menggendongmu dengan aku. And then at the end of the verse, it says, I would give you the spiced wine of my love. Lalu di bagian akhir dia katakan, aku akan memberikan kepadamu itu ramu-ramuan anggurku, yaitu kasihku. Jesus so wants to be intimately acquainted with us tonight. Yesus malam hari ini sungguh-sungguh ingin mempunyai hubungan yang sangat intim dengan kita. Because God's heart burns with a raging fire. Karena hati Tuhan itu membakar, membara dengan suatu menyala api yang berkobar-kobar. With an intense, passionate love for you. Dengan suatu kerinduan kasihnya tuh yang menyala, membara untukmu. God's love is so incredible. Kasih Tuhan itu amat-amat sangat dahsyat. The way he feels about you is so strong. Bagaimana dia merasakan tentang engkau itu sangat kuat sekali. That the God of the universe bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini has humbled himself, sudah merendahkan dirinya sendiri, taken on human flesh, memakai atau menjadi dirinya itu menjadi tubuh manusia, was brutally rejected, dan ditolak secara brutal sekali, and was willing to be tortured to death, dan dia bersedia untuk sampai disiksa sampai mati, then hung on a cross, dan tergantung di kayu salib, because he intentionally wanted to intimately connect with you. karena dia secara sengaja sekali punya keinginan sekali untuk punya hubungan koneksi denganmu. Because he longs to be close to you. Karena dia rindu sekali itu untuk dekat denganmu. God has gone to the greatest of extremes. Tuhan itu sudah pergi atau sampai pada titik yang sangat ekstrim sekali. To demonstrate his burning desire, his love for you. Untuk mendemonstrasikan itu kerinduannya yang sangat membara, membakar terhadap kita. His love is like a fierce, raging fire that cannot be stopped. Kasihnya itu sangat sepertinya ya sangat menakutkan sekali, seperti api yang hebat sekali yang nggak bisa di stop gitu. In Hebrews chapter 12 verse 29. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-29, it declares God is a consuming fire. Di situ dinyatakan bahwa Tuhan itu seperti api yang membakar, api yang menghanguskan. And in Revelation 19:12, it goes on to say, Wahyu 19 ayat yang ke-12, that his eyes are like a burning fire. Bahwa matanya itu bagaikan api yang menyala. You see, when God looks at you, he sees you through the eyes of desire. Jadi kalau Tuhan melihat saudara, dia melihatmu itu dengan matanya yang penuh kerinduan. He sees you with an unstoppable love. Dia melihatmu itu dengan kasih yang tidak bisa dihentikan. In the NIV, Song of Psalms, chapter 8, verse 6. Dalam NIV, terjemahan NIV, Song of Kidang Agung ke-6,
It says, place me like a seal over your heart. Tempatkanlah aku seperti meterai di dalam hatimu, Like a seal over your arm. seperti suatu meterai atau satu tanda di tanganmu. For love is as strong as death. Karena cinta itu begitu kuat sekali seperti maut. Its jealousy is unyielding as the grave. Dan kecemburuannya itu seperti kuburan gitu ya. It burns like a blazing fire, like a Itu mighty flame. Itu membakar, membara seperti api yang berkobar-kobar, api yang menyala. You see, as the scriptures have said, God's love burns like a blazing fire. Seperti tadi Alkitab berkata bahwa kasihnya itu membara, membakar seperti api yang menyala. Because it burns hot like a mighty flame. Karena dia itu membakarnya begitu panas seperti api yang menyala. Yet for so many of us, we've just scratched the surface of experiencing this. Tetapi banyak dari kita itu cuma di permukaannya saja mengalami hal ini. Or we've only understood the revival heart of God on a theory level, but not in our reality. Atau kita mengerti teorinya tentang kebangunan rohaninya Tuhan itu cuma di pikiran saja tapi tidak di dalam kenyataannya. Because we've become too familiar with the limitations of ourselves. Karena kita begitu biasa sekali dengan keterbatasan yang ada pada diri kita sendiri. And the circumstances around us. Dan segala situasi keadaan di sekeliling kita. And now we've become restricted and unable to perceive the unlimited greatness of our God. Sehingga kita menjadi terbatasi sekali pada lingkup ruang kita sehingga kita tidak bisa melihat kebesaran daripada Tuhan. You know, it's as if our eyes are on other things. Sepertinya mata kita itu melihat pada hal-hal yang lain. And our affections, you know, they get pulled in other directions. Dan kasih kita itu mulai ditarik kepada arah-arah yang berbeda, yang lain. You know, before COVID, our lifestyles have become almost too comfortable. Sebelum COVID, gaya hidup kita mungkin sudah terlalu sangat nyaman. To the point where we'd become dull, lacking conviction. Sehingga kita menjadi tumpul, kita menjadi kurang akan rasa, wah ini apa yang terjadi dalam diri saya. Many of us went about our regular Sunday routine trying to fit Jesus into our life. Rather than making Jesus our life. Banyak dari kita itu masuk ke dalam hari Minggu itu cuma rutin saja, cuma membuat seperti Yesus itu ya sepada ada aja dalam hidup kita, bukan membuat Yesus itu menjadi nyata kehidupan dalam hidup kita. This is why many in the body of Christ have been shaken during these times. Itu sebabnya banyak sekali mereka di dalam tubuh Kristus yang tergoncang pada masa sekarang ini. Something that I have discovered in our pursuit of authentic revival. Sesuatu yang saya perhatikan dalam pencaharian saya atau pengejaran saya tentang kebangunan rohani yang otentik is that the gospel is not a gospel of accommodation. Bahwa Injil itu adalah bukan Injil yang komodasi atau cuma sekedar satu tempat aja. But a gospel of fire. Tetapi itu adalah suatu Injil api. The greatest enemy of the believer. Musuh yang paling besar bagi kita orang percaya. The greatest enemy of faith. Musuh yang terbesar dari iman. And really the most disgusting thing in the eyes of God. Dan sungguh sesuatu hal yang sangat tidak menyenangkan atau menjijikkan di mata Tuhan. Is someone who claims to be a believer yet is lukewarm. Adalah orang yang bilang dirinya orang percaya, tapi padahal dia suam-suam kuku. My friend Daniel Kolenda, he said the greatest enemy. Teman saya Daniel Kolenda ya mengatakan bahwa musuh yang terbesar is not radical Islam. Bukan radikal Muslim.
but the lukewarm believer. Tetapi orang-orang percaya yang suam-suam kuku. You see, real love is passionate. Kita senang sekali kalau kita punya kasih yang membara. Love is intense. Suatu cinta yang sangat intens sekali. And it will go in great lengths on behalf of another. Lalu akan mau bisa pergi ke dalam setiap segi kehidupan sebagai ganti daripada orang lain. My prayer tonight Doa saya malam hari ini is that the fire of the altar will not burn out. bahwa api di meja korban persembahan itu tidak sampai habis atau padam. We find in the book of Luke Dalam kitab Lukas, of a man who demonstrated great passion and conviction. seseorang yang mendemonstrasikan dirinya, wah dia punya kasih yang besar dan punya belas kasihan. A man who made a straight path for the Lord. Orang yang membuat suatu jalan yang lurus bagi Tuhan. Who prepared the way. Yang mempersiapkan jalan. In Luke chapter 7, dalam Lukas 7, beginning with verse 24. Ayat yang ke-24, Jesus began to speak to the crowd about John the Baptist. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes Pembaptis. And Jesus said this. Yesus berkata begini. What did you go out in the wilderness to see? Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? A reed swayed by the wind? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? But if not, what did you go out to see? Kalau tidak melihat itu, kamu pergi mau lihat untuk melihat apa? A man dressed in fine clothes? Apakah melihat orang yang berpakaian bagus, halus? No. But what did you go out to see? Tidak, tetapi kamu itu pergi keluar untuk melihat apa, siapa? A prophet? Seorang nabi? Yes, more than a prophet. Ya, bahkan lebih dari seorang nabi. This is whom the scriptures have written. Beginilah firman Tuhan itu ditulis. I will send my messenger on ahead of you. Aku akan menyuruh utusanku mendahului engkau. Who will prepare the way for the Lord. Yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. You see, John the Baptist was a unique man. Yohanes Pembaptis adalah orang yang unik. He did not bow to the cultural traditions of the times. Dia tidak menundukkan dirinya kepada kebudayaan pada masa itu. He preached on the shores of the Jordan River. Dia berkhotbah itu di pinggiran dari pantai daripada Sungai Yordan, pinggiran Sungai Yordan. And along the shores stood tall grass. Dan di pinggiran daripada sungai itu ada rumput-rumput yang tinggi. With these beautiful slender stems called reeds. Dengan rumput-rumput yang tinggi atau ilalang yang tinggi itu seperti buluh gitu ya. Now in the morning, di pagi hari, these reeds stood high. Bulu-bulu ini, ilalang ini berdirinya tinggi. But in the heat of the day, they Tapi would sink and droop. Pada waktu panas tengah hari itu akan menjadi layu dan menjadi menunduk, ya. But then in the cool of the evening, dan pada waktu sejuk di petang hari, they would rise again. Dia akan berdiri lagi, tegak lagi buluh ini. And with just a gentle breeze, dan hanya dengan angin yang sepoi-sepoi, they would begin to shake. Ini buluh ini bisa mulai tergoyang. In the wind. Kena angin. Tourists came from miles from the dry, desolate desert places. Orang-orang datang dari mana-mana ke tempat padang gurun ini. Just to sit and watch the beauty of the rising and the shaking of the reeds. Turis-turis tuh banyak datang melihat ini, mereka cuma mau melihat bagaimana buluh itu berdiri tegak, lalu kemudian layu, dan kemudian bagaimana berdiri lagi.
And it bangkitkan. was a beautiful setting because in the backdrop, you have the Jordan River. Dan ini semuanya pemandangan yang sangat bagus sekali karena bagian layar latar belakangnya itu adalah Sungai Yordan. You see, the people came to be entertained. Orang-orang itu datang untuk bisa disenangkan, di-entertain, You know, to forget about life's troubles untuk melupakan semua kesusahan hidup ini. because they want to admire the beauty of the reeds. Karena mereka mau mengagumi keindahan buluh-buluh ini. You know, and knowing this, Jesus then asks the question, Mengetahui hal ini, Yesus kemudian bertanya, did you hear what John the Baptist was saying? apakah kamu dengar apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Or were you too distracted and entertained by the reeds? Atau apakah kamu ini terganggu dan bahkan merasa senang dengan lihat daripada buluh-buluh ini saja? You know, as people, we're so easily distracted. Karena orang itu gampang sekali terganggu ya, Especially by life's comforts. terutama dengan kehidupan yang nyaman. Our progress and our technological inventions. Segala kemajuan-kemajuan dan pengetahuan-pengetahuan yang banyak sekali yang maju dari teknologi. They've changed the world. Itu mengubah dunia. But we've become a culture that's now obsessed with our own creations. Dan kita ini sekarang menjadi satu kebudayaan yang terobsesi dengan keadaan dunia ini. They've become the idols, the gods of the day. Mereka menjadi Tuhan atau ilah daripada hari mereka itu. John the Baptist didn't bow to the cultural nuances of the day. Dan Yohanes Pembaptis itu tidak sujud menyembah atau tunduk kepada kebudayaan yang ada pada masa itu. He didn't live a comfortable lifestyle. Dia tidak hidup dengan gaya hidup yang nyaman. He wore a shirt made of camel's hair Dia memakai baju dari bulu unta with the soft, fluffy side turned out. tetapi bagian yang lembutnya itu kemudian dibalik. Away from the sensitivity of his skin. Itu dijauhkan daripada kesensitifan atau kepekaan kulitnya. But he had the prickly side turned inwards towards his skin. Dan dia membalik itu dan bagian yang kasarnya itu dia balik dan dia pakai melekat kepada kulit dia. If you've ever fallen outside and skinned your knee on the ground, you have an idea of what we're talking about. Kalau engkau bisa pernah menginjak suatu tanah pasir itu yang berbatu-batu, kita bisa merasakan apa yang kita injak itu. Because the irritation of the camel's hair turned inward was visually a reminder of constant repentance. Karena baju yang dipakainya itu dari kulit unta itu dibalik, bukan bagian yang nyamannya yang di kulit, tetapi dibalik bagian yang tidak nyamannya itu mengingatkan akan terus-menerus harus ada dalam pertobatan. Because the lifestyle of John the Baptist Karena gaya hidup daripada Yohanes Pembaptis served as a testimony itu dipakai sebagai suatu kesaksian or of a confrontation. atau suatu konfrontasi. Because he was passionate for Jesus. Karena dia begitu penuh kasih menyala-nyala bagi Yesus. He would confront everything that would stop him from entering into the fullness. Dia akan mengkonfrontasi apapun yang menyetop dia untuk masuk dalam kepenuhannya itu. And the people, they recognized the symbolic nature of his clothing. Dan orang-orang itu mengerti arti daripada simbol gaya dia berpakaian. Jesus, what he was really saying, Yesus sebenarnya berkata, the way that we perceive things, hal-hal bagaimana kita menangkap atau mengerti sesuatu, and then the way that we live out our lives, dan bagaimana cara kita menghidupi hidup kita ini, may have become too comfortable. mungkin sudah menjadi terlalu nyaman. People ask God to forgive them of their mistakes.
Orang-orang minta pada Tuhan untuk pengampunan akan kesalahan-kesalahan mereka. But then sometimes we go on doing the same things. Tetapi kemudian kita berlanjut dan melakukan hal yang sama lagi. Real repentance is change. Tapi sesungguhnya di dalam pertobatan yang sebenarnya akan ada perubahan. And John's clothing Di dalam pakaiannya Yohanes itu was the clothing of repentance. adalah pakaian pertobatan. It was the constant prickling of the conscience. Itu adalah terus-menerus dia merasakan dalam pikirannya, dalam bawah sadarnya untuk pertobatan. And the exposing of every deception. Dan dia akan mengekspos atau membuka akan setiap penipuan-penipuan yang ada. I think sometimes we like to believe in particular lies. Saya rasa kadang-kadang kita senang untuk percaya pada kebohongan-kebohongan tertentu. Because they make us feel comfortable. Karena itu membuat kita merasa nyaman. We don't confront them because we like them. Kita tidak mengkonfrontasi itu bukan karena kita menyukainya. Kind of like a pet. Sama seperti kalau kita punya binatang peliharaan. We don't like confrontation and we don't like change. Kita tidak suka adanya konfrontasi dan kita tidak suka adanya perubahan. We like being accepted the way we are without requiring us to change. Kita senang kita diterima seperti kita apa adanya tanpa ada syarat harus berubah. But real love transforms us from the inside out. Tetapi kasih yang sebenarnya akan merubah kita dari dalam keluar. In Matthew chapter 11 verse 12 it says this. Matius 11 ayat yang ke-12. From the days of John the Baptist until now. Dari mulai zamannya Yohanes Pembaptis sampai sekarang, the kingdom of God suffers violence. Kerajaan Allah itu mengalami sesuatu hal yang diserongkan dalam bahasa Indonesianya ya. But the violent they take it by force. Tetapi kekerasan ini mereka mengambilnya secara paksa. What does this mean? Apa artinya ini? It means the way of the kingdom is not passive. Bahwa jalan daripada kerajaan Allah itu tidak pasif. It's aggressive. Itu agresif. It's aggressive in cutting off everything that gets in the way between you and God. Itu agresif sekali akan memutuskan segala sesuatu yang menghalangi antara dirimu dan Tuhan. Because now we burn for him. Karena sekarang kita ini membara, terbakar untuk Dia. In the same way that he burns with passion for us. Dengan cara yang sama sebagaimana Dia juga membara dengan kasih-Nya yang menyala-nyala kepada kita. In the world. Di dunia ini, they have this false notion. Mereka mempunyai suatu pendapat atau gerakan emosi yang palsu. That God is sitting up in heaven totally aloof to all of our problems. Bahwa Tuhan itu di surga, duduk di surga dan sama sekali nggak tahu apa-apa tentang masalah-masalah kita. But nothing can be further from the truth. Tetapi tidak ada yang bisa lebih jauh daripada kebenaran. God so loved that he gave. Allah itu begitu besar kasih-Nya sehingga Dia memberi. And he gave not to condemn the world, but to save the world. Dan Dia memberi ini bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan dunia. Amos chapter 4 verse 11 says this. Amos 4 ayat yang ke-11 berkata begini. You were like a burning stick snatched from the fire. Engkau itu seperti, saya bacakan ya, Amos 4 ayat yang ke-11. This is how much setelah, God loves us. Engkau itu seperti suatu tonggak yang membara, sebegitulah Tuhan mengasihi kita. Real salvation though goes through the cross. Keselamatan yang sebenarnya itu harus lewat salib. And the cross is violent. Dan salib itu penuh dengan kekerasan. And Jesus paid the ultimate price, even by death on the cross. Dan Yesus sudah membayar harga yang sepenuh-penuhnya, bahkan sampai mati di kayu salib.
And when the kingdom of God is within you, Dan kalau kerajaan Allah ada di dalam dirimu, you are aggressive in your pursuit of him. engkau akan agresif dalam pengejaranmu akan dia. This means total death to self, Artinya ini sepenuh-penuhnya mati bagi dirimu sendiri, because you want more of him than anything else. karena engkau mau lebih lagi akan dia daripada yang lainnya. God doesn't share his throne with anyone. Tuhan itu tidak berbagi tahtanya dengan orang lain. God has no rivals. Tuhan itu tidak punya lawan. Today we have an opportunity Hari ini kita punya kesempatan to remove everything that has become a substitute for God. untuk menyingkirkan segala sesuatu yang menggantikan Tuhan. Anything that we have believed is bigger or stronger than God has to go. Apa saja yang kita pikir lebih besar dan lebih kuat daripada Tuhan harus pergi. The question is, how much of him do you want? Pertanyaannya adalah seberapa banyak akan dia yang engkau mau? Are you content? Apakah engkau sudah puas? Are you satisfied? Atau engkau sudah dipuaskan? Going through the motions Cuma melewati semua mosi-mosi ini atau gerakan-gerakan ini? of a dull existence, or do you want something more? Hanya melewati suatu kenyataan yang tumpul, atau engkau ingin lebih lagi? You know, John the Baptist said this. Yohanes Pembaptis berkata begini, After me will come one more powerful than even I. setelah aku akan datang seorang yang lebih berkuasa daripada aku. The thongs of whose sandals I'm not worthy to untie. Bahkan membuka tali kasut sendalnya pun aku tidak layak. I baptize you with water, Aku membaptismu dengan air, but he will baptize you with the Holy Spirit and fire. dan dia akan datang membaptismu dengan Roh Kudus dan api. You see, when the Holy Spirit, Kalau Roh Kudus, when the fire of God kalau api Tuhan is burning on the inside of you, membakar membara di dalam dirimu, there is a change of the heart, maka akan ada perubahan hati and it creates a straight path dan akan membuat suatu jalan yang lurus for the divine power of God to then flow. untuk suatu kuasa ilahinya Tuhan itu bisa mengalir. You see, the power of God Kuasa Tuhan itu the essence of who he is. itu adalah esens dari siapa dia sebenarnya. It's the manifestation of his person being demonstrated. Itu adalah manifestasi daripada pribadinya yang didemonstrasikan. It's the manifestation of his might Itu adalah demonstrasi daripada kekuatannya and his ability. dan kemampuannya. Let me ask you all a question. Saya mau tanya pada saudara semua pertanyaan. What are you hungry for tonight? Saudara malam hari ini lapar untuk apa? What are you after? Apa yang engkau cari, apa yang engkau kejar? Because if you would dare to position your heart Kalau engkau ada di situ untuk memposisikan hatimu and say, I don't care what it costs, dan berkata, saya nggak peduli berapapun harganya, then tonight you can have as much of God as you want. malam hari ini engkau bisa memiliki Tuhan itu sebanyak yang engkau mau. 2,000 years ago, 2000 tahun yang lalu, the people heard orang-orang mendengar the voice of John the Baptist suara daripada Yohanes Pembaptis, crying out, berseru-seru, but they didn't get it. tapi mereka tidak mengerti. You see, they missed their moment. Mereka sudah kehilangan momen mereka saat mereka. And when Jesus flipped over the tables in the temple, Dan waktu Yesus membalikkan meja-meja di bait Allah, it was a reflection of the heart. itu merupakan refleksi dari hati. And the violent overturning of sin
Yaitu suatu kekerasan akan ada dosa itu diterbalikkan. You see, it's time. Sekarang adalah waktunya And it's our time dan waktu kita to turn over our heart untuk membalikkan hati kita berbalik onto the altar. kepada mezbah itu. Years ago, Beberapa tahun yang lalu, I heard a friend of mine by the name of Dutch Sheets, saya punya teman yang namanya Dutchie, and he posed this question in a meeting that I now pose to you tonight. dia memberikan pertanyaan ini seperti yang akan saya berikan pada saudara. Do you hear the sound of the Spirit say, "Come to me"? Apakah engkau mendengar suara roh yang berkata, datanglah kepadaku? Do you want him more than you want anything else? Apakah engkau mau dia lebih daripada yang lainnya? Where nothing else matters, Yang lain-lainnya itu tidak menjadi penting lagi. where everything has been brought down to a level Di mana segala sesuatu sudah dibawa turun menjadi satu level tertentu. where the loudest thing you hear Dan hal yang terkeras yang bisa engkau dengar is the voice of God saying, "Come, adalah come, suara come." Tuhan yang berkata, datanglah, datanglah, mari. Because when the fire of God touches you, Karena kalau api Tuhan menyentuhmu, menjamahmu, it will not be a one-time experience, itu bukan saja akan menjadi satu pengalaman satu kali saja, because it'll become who you are. itu akan menjadi siapakah dirimu. Romans chapter 12 verse 1 says this. Roma 12 ayat 1 berkata begini. Therefore I urge you, Oleh sebab itu aku menasehatkanmu in view of God's mercy, bahwa di dalam segala kemurahannya Allah, to offer up your bodies supaya engkau mempersembahkan tubuhmu as a living sacrifice, sebagai persembahan yang hidup, holy and pleasing to God. kudus dan berkenan kepada Allah. This is your true act of worship. Ini adalah penyembahanmu yang sejati, yang benar. In just a moment, Dalam sebentar lagi ini, for those that are hungry and want this, bagi siapa yang lapar dan mau ini, the power of God kuasa Allah is going to come into this place akan turun ke tempat ini, right where you are tepat di mana engkau berada, with fire. dengan api. Shika. Now, if this message of what I am saying to you, Kalau firman yang saya katakan kepadamu ini, if it's speaking to you tonight, dan ini berbicara kepadamu malam hari ini, I'm going to ask for you to lift up your hands towards saya heaven. mau meminta engkau mengangkat tanganmu ke arah kamera supaya dia bisa melihatnya. You see, your hands, your arms, Tanganmu ini yang diangkat. they're like lightning rods. Itu adalah seperti tongkat daripada kilat. And you see, the lightning rods, when they are placed onto a rooftop, Penangkal petir, ya, penangkal petir kalau ditaruh di atas suatu bangunan yang tinggi, when lightning comes and it strikes, dan kalau nanti ada kilat yang datang dan kena kepada penangkal petir itu, it's drawn to that lightning rod. maka itu kalau ada kilat itu akan ditarik ke arah penangkal petir itu. And then the electricity of the Spirit of God flows through that lightning rod. Dan kemudian aliran listrik daripada Tuhan itu akan nanti mengalir lewat penangkal petir itu, masuk ke penangkal petirnya, ya. And even though you don't see it, Walaupun engkau tidak melihatnya, it has a metal wire that goes into the ground. itu di atasnya, di dalamnya itu ada suatu kabel metal yang terus masuk sampai ke dalam tanah. You see, that lightning rod directs the electricity. It directs Jadi, the power.
Penangkal petir itulah yang akan mengarahkan aliran listrik itu atau mengarahkan kuasanya itu. And you see, your hands, your arms, Tangan saudara, your body tubuhmu is like a lightning rod itu seperti penangkal petirnya. that the Holy Spirit can flow into with power. Di mana Roh Kudus nanti akan bisa masuk dan mengalir dengan kuasanya. And then as the vessel of God, Dan sebagai bejananya Tuhan, you can then direct it wherever He tells you it's to go. dan engkau bisa mengarahkan kemana itu perginya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. You see, I'm here tonight for a reason. Saya berada di sini malam hari ini untuk suatu alasan. On a divine assignment. Untuk suatu tugas yang ilahi. With a divine directive. Dengan suatu arah tuntunan yang ilahi. To carry out a God-ordained mandate. Untuk membawa suatu mandat yang diberikan oleh Tuhan. To release the fire and the power of God. Untuk melepaskan api dan kuasa Tuhan. Because His heart burns for you. Karena hatinya itu membakar untuk membara. He loves you passionately. Dia itu mengasihimu tuh dengan menyala-nyala sekali. And all of these other things, as they are removed, the Holy Spirit will flow with power. Dan semua hal-hal yang lainnya itu yang nanti akan disingkirkan, setelah itu Roh Kudus akan mengalir dengan penuh kuasa. Hallelujah. So for some of you, you are hungry for this tonight. Untuk beberapa dari saudara mungkin engkau lapar akan hal ini malam ini. You want more. Engkau mau lebih. You're not satisfied with how things have been. Engkau tidak puas dengan apa yang sudah terjadi yang ada ini. You felt the spiritual agitation. Engkau merasakan ada agitasi atau pergerakan daripada roh. And you're hungry, you're desperate, you want the more. Dan engkau lapar, engkau benar-benar kepengen lebih lagi. And if that's you, I'm going to ask right now for you to lift up your hands. Kalau itu engkau orangnya, silahkan angkat tangannya. Hallelujah. But only Hallelujah. lift them if you really want this. Hanya angkat kalau engkau mau. Hallelujah. So Father, right now. Bapa sekarang ini. Father, right now in the name of Jesus. Bapa sekarang ini di dalam nama Yesus. I ask Father right now that you release the fire. Saya minta Bapa engkau melepaskan apimu. Release the fire of God right now. Lepaskanlah api Tuhan sekarang. Like Job 36:32. Sama seperti Ayub 33:32. He holds lightning in his hands and he commands it to strike. Dan dia melihat ada suatu kilat di dalam tangannya dan dia memerintahkan itu. The mark. Dan untuk supaya api ini atau kilat ini kena pada sasarannya. So Lord Jesus, set their hearts on fire right now. Lord Tuhan Yesus, biarkan hati mereka semua ini sekarang dinyalakan oleh apimu. Burn out everything that doesn't belong. Membakar segala sesuatu yang tidak seharusnya ada di situ. And release an unstoppable fire. Dan melepaskan apimu yang tidak akan bisa dihentikan. Apimu yang menyala-nyala. For the king. Untuk raja. And now I call forth an awakening right now in the name of Jesus. Dan sekarang saya memanggil itu suatu kebangunan sekarang di dalam nama Yesus. An awakening of love. Ada suatu kebangunan akan kasih-Mu. An awakening of burning. Akan ada suatu kebangunan akan api-Mu, kebangkitan akan api-Mu yang menyala. An awakening of passion. Ada suatu kebangkitan akan kasih-Mu yang menyala. Stoke the fire, God. Mulailah apimu Tuhan. Right now, in the name of Jesus. Sekarang di dalam nama Yesus. And so right now I take authority over every demonic influence. Dan saat ini saya mengambil otoritas atas semua pengaruh-pengaruh kuasa-kuasa roh jahat. That has manipulated our emotions. Yang memanipulasi emosi kami.
that has pulled our affections in other directions. yang menarik semua affection kami itu ke arah yang berbeda. And I pray, Holy Spirit, Dan saya berdoa Roh Kudus through the anointing, melalui urapan, that you would transform us from the inside out tonight. Engkau akan mengubahkan kami dari dalam keluar malam hari ini. That we could Supaya kami dapat release demonstrations of your power and your anointing. melepaskan demonstrasi akan kuasa dan urapan-Mu. So right now, in the name of Jadi Jesus, sekarang ini di dalam nama Yesus, everything that doesn't belong goes. semua segala sesuatu yang tidak harusnya ada di situ pergi. But the fire of the Holy Spirit Tetapi api Roh Kudus burns bright akan membakar dengan terang in the name of Jesus. di dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Amin.